kasih. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam lagi kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang rela anak mereka menjadi yatim, istri menjadi janda demi mensyiarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berikut kepada seluruh alim ulama yang terdahulu ataupun hingga saat ini, mereka adalah manusia penyambung lidah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulut kita dapat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita cintai dan yang dicintai oleh Allah, ayah rohani kita Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi serta keluarga beliau, semoga senantiasa mendapat lindungan dan rahmat dari Allah. Dengan rasa cinta kita ini, semoga kita bersama beliau di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, apabila kita bersama yang telah mendahului kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, amin. Dilapangkan kuburnya, amin. Dan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram lagi Abu Murah beserta Nek Umi beserta keluarga, semoga senantiasa mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati para guru-guru kami, ustaz dan ustazah kami, mereka adalah insan-insan pilihan Allah. Mereka adalah tentara tanpa senjata, namun mereka tak kenal lelah untuk memerangi kebodohan dan kemalasan dalam diri kita. Terima kasih kepada sang moderator acara ini tadi yang telah memanggil nomor undian kami guna dan hasrat membawakan sebuah tausiah agama yang berjudul Sombong. Sepintas sekilas seorang Rasul, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Dia adalah Nabi yang keempat diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Dia adalah Nabi Hud bin Abdullah bin Ribah bin Nuh. Sebagai seorang utusan Allah, Nabi Hud selalu memberi peringatan kepada kaumnya agar bertobat kepada Allah. Di mana pada waktu itu kaum Ad adalah kaum yang makmur karena Allah memberikan kesuburan di tanah mereka. Tapi sayang, seribu sayang wahai kaum muslimin, di tengah-tengah kemakmuran mereka itu, kaum Ad ternyata menyembah berhala yang mereka beri nama Samud dan Al-Adkan. Begitu sering Nabi Hud alaihi salam mengajak kaumnya untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak mengikuti ajaran dan ajakan Nabi Hud alaihi salam. Mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu sudah benar karena mereka terlena dengan kenikmatan yang berlimpah. Suatu ketika Nabi Hud alaihi salam kembali mengajak kaumnya untuk bertaubat, namun mereka sombong dan menantang Nabi Hud dengan ucapan, "Wahai Hud, bila kau memang orang yang benar, maka mintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menurunkan azab kepada kami." Singkat cerita wahai kaum muslimin, Allah pun menurunkan azab berupa angin dahsyat dan panas selama 8 hari 7 malam. Sehingga Allah memusnahkan kaum Ad yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah di atas jelas bahwa kesombongan adalah sifat yang bisa membinasakan kita. Maka dalam Islam, ulama membagi kesombongan menjadi 2 macam. Sombong yang pertama adalah sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong kepada Allah inilah yang akan yang ingin dihilangkan oleh Abuya melalui pengkajian tauhid tasawuf atau MPTT.
Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, bila kita melihat sejarah terdahulu, tidak ada satupun alasan untuk berlaku sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain. Saudara, bila kita sombong karena sering bertemu dengan orang saleh, Abu Jahal hampir setiap hari bertemu dengan Rasulullah, namun ia semakin jauh dari Allah. Saudara, bila kau sombong karena tempatmu, Abu Lahab tempatnya di tempat yang suci, yaitu di kota Makkah, namun ia semakin ingkar kepada Allah. Saudara, bila kau sombong karena nasab dan keturunanmu, karena anak seorang Nabi Nuh hanyut di banjir bah. Saudara, bila kau sombong karena kekuasaanmu, Fir'aun luas kekuasaannya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut. Saudara, bila kau sombong karena ilmumu, karunia ilmunya bisa merubah timah menjadi emas, namun ia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Bahkan bila kau sombong karena amal ibadahmu, ketahuilah wahai kaum muslimin wal muslimat, setan laknatullah tidak melewatkan sejengkal pun tanah dari muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Namun dengan satu kesalahannya itu, merasa lebih baik daripada Nabi Adam, sehingga Allah mengusirnya dari surga. Konon dengan kita yang ibadah kita masih sedikit dan sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Demikian hanya kilasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata kami yang menyinggung, mohon kami diberi kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah.